Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti, kelas 29A, NIM 19472400017, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas individu mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan nama dosen Dr. Sudarto MPD. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan perkembangbiakan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan tentang ketiga materi tersebut. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan tumbuhan terdapat 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terdapat beberapa, yang pertama yaitu spora, di mana spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Contohnya yaitu paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu tunas, di mana tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya yaitu pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi, di mana umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya itu kentang, singkong, ubi bawang, dan wortel. Yang ketiga yaitu rizoma atau rimpang, di mana rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Biasanya bisa dibedakan berupa batang menjala yang terdapat di bawah tanah tersebut. Contohnya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang keempat yaitu stolon atau geragi, di mana geragi ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu tumbuhan stroberi. Baik, itu tadi perkembangbiakan vegetatif secara alami. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama yaitu stek. Stek ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Stek batang. Yang pertama yaitu contohnya yaitu diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang pertama yaitu cangkok, di mana cangkok ini adalah dengan cara melukai bagian tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Yang kedua yaitu okulasi, di mana cara ini adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu okulasi biasanya bisa tumbuh di beberapa tempat, misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya baik. Contohnya itu durian. Selanjutnya perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Selanjutnya, adapun beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang,
yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon yang masih sejenis. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terdapat beberapa cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif, di mana perkembangbiakan secara seksual atau generatif ini sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Adapun beberapa perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovivar, di mana ovivar ini cara perkembangbiakannya ovivar atau bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Di dalam cangkang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan yang siap dikonsumsi oleh embrio tersebut. Adapun beberapa jenis ciri-ciri hewan ovivar, di antaranya yaitu tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua yaitu tidak memiliki daun telinga. Yang kedua yaitu cara vivivar, di mana cara perkembangbiakan vivivar biasanya disebut dengan melahirkan, karena makhluk hidup yang mengalami cara perkembangbiakan ini akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Contohnya itu hewan vivivar yaitu kera, kucing, anjing, paus, dan hewan mamalia lainnya. Adapun ciri-ciri dari hewan vivivar adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tumbuh dilindungi rambut. Yang ketiga yaitu ovovivivar, di mana ovovivivar ini merupakan kombinasi dari 2 jenis perkembangbiakan sebelumnya. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sedikit mirip dengan ovivar, namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Yang kedua yaitu cara perkembangbiakan secara vegetatif. Secara vegetatif ini terdapat beberapa jenis juga. Yang pertama yaitu tunas, di mana sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Yang kedua yaitu fragmentasi, di mana cara fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tersebut akan membentuk individu yang baru. Contohnya yaitu cacing planaria. Yang terakhir yaitu membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dari dinding sel untuk membentuk individu baru yang dilengkapi tanpa ada proses pertumbuhan. Contohnya yaitu amoeba. Itu tadi materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang terakhir yaitu materi yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada manusia. が来たどうしようかな夏が来たどうし